Lokmin Karya Mini Tribulan lintas sektor UPTD Puskesmas Karanganyar Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan hari Kamis 5 September 2024 lalu di Aula Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Sebagai pembuka acara Lokmin diawali sambutan dari tuan rumah Sekmat Kawalu yang dalam sambutannya bahwa generasi emas harus benar-benar dipersiapkan sejak sekarang dari aspek tumbuh kembang dan kesehatan. Generasi sekarang harus berkualitas sehingga di tahun 2045 dipenuhi oleh generasi emas. Namun, bila hal ini tidak dipersiapkan sejak sekarang, generasi emas hal itu hanya sebatas sekedar wacana dan tidak mungkin terwujud apabila generasi sekarang tidak sehat dan cerdas. Yang akan datang menjadi generasi yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi tetap terus estafet itu harus direalisasikan. Perwakilan dari Koramil juga mengatakan untuk mewujudkan Indonesia emas ada keterkaitan dengan ibu hamil sehat dan saat kelahiran anaknya sehat. Jadi saya berharap tablet tambah darah atau TTD untuk bumil bisa dikonsumsi pada malam hari sebelum tidur untuk mengurangi rasa mual, dan Babinsa akan selalu mendukung kegiatan puskesmas. Dan apabila puskesmas kader masyarakat membutuhkan bantuan Babinsa, tidak usah ragu untuk meminta bantuan kepada kami. Tinggal menghubungi masing-masing Babinsa yang ada di setiap kelurahan. Mungkin dibutuhkan oleh puskesmas. Insya Allah ibu kader jangan ragu-ragu untuk minta bantuan kepada kami. Tinggal hubungi aja Babinsa masing-masing kelurahan, insya Allah akan selalu didukung. Kalaupun Babinsa sedang berhalangan, mungkin yang lain akan datang. Dan kami mohon doanya mungkin untuk Babinsa Karanganyar sedang mendapat musibah, anaknya kemarin jatuh, sekarang sedang. Perwakilan dari Kapolsek pun memberikan support dan semangat kepada kader RT, RW, tenaga kesehatan, puskesmas, pihak sekolah dan lainnya yang ada di ruangan rapat. Muspika sangat mendukung program pemerintah melalui puskesmas tentang diberikannya tablet tambah darah atau TTD untuk ibu hamil untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045, dan mudah-mudahan wacana ini tercapai. Bujuklah, rayulah bumil untuk tertib minum tablet tambah darah. Yaitu melalui puskesmas tentang diberikannya kepada ibu hamil vitamin. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekmat, kita ingin mempunyai generasi emas di tahun 2045. Mudah-mudahan kita tercapai hal itu. Kata Pak Didi tadi, bujuklah, rayulah ibu hamil, biar generasi yang akan datang, generasi pengganti kita ini, insya Allah kita tercapai. Hal-hal teknis yang
nanti disampaikan oleh Pak Puskesmas Kawalu, ke Karanganyar Pak, maaf. Insya Allah kita ikuti sama-sama. Kiranya itu yang bisa. Kepala Puskesmas Karanganyar, Haji Unjang Nur Jamil, mengangkat masalah ILP atau Integrasi Layanan Primer. Kedepannya, pola pelayanan integrasi layanan primer ada di Pustu atau Puskesmas Pembantu dan Posyandu, yang nantinya kegiatan dititik beratkan berada di Pustu dan Posyandu. Namun, program ini belum launching. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa kita menjalankan perubahan seperti ini? Kalau di kabupaten, kenapa bisa berjalan? Kabupaten menggunakan anggaran desa yang cukup besar, sedangkan di perkotaan atau kelurahan masih banyak membutuhkan anggaran untuk sarana dan prasarana. Dalam lokbin yang diadakan di kantor Kecamatan Kawalu, garis besarnya menggalang kerjasama tim secara lintas program maupun lintas sektor, memantau serta mengkonfirmasikan hasil kegiatan Puskesmas sesuai dengan perencanaan serta mengumpulkan data fakta maupun identifikasi berbagai masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Puskesmas Karanganyar. Puskesmas pelayanannya sudah terintegrasi lagi dengan integrasi layanan primer. Nanti ada keterlibatan melalui Pustu dan Posyandu. Jadi Puskesmas nanti kosong sebetulnya, karena nanti semua kegiatan itu ada di Pustu dan di Posyandu. Tapi ini belum launching, saya juga belum yakin apakah bisa nggak pemerintahan Kota Tasik mendukung. Kalaupun di kabupaten bisa berjalan karena mereka menggunakan anggaran desa, anggaran desa yang cukup besar. Maka siap badai kumaha nanti. Sedangkan di kelurahan banyak masih dibutuhkan masalah pembangunan sarana. Mangga dipayun Bapak. Undang dari pendidikan terkait dengan imunisasi yang dilaksanakan di Puskesmas Karanganyar, walaupun mungkin tidak hadir semua. Kenapa kami menguatkan di tingkat kecamatan? Mudah-mudahan nanti dengan melalui kecamatan ini kita ada dorongan baik perhatian, karena kami juga harus melaporkan sekolah mana yang mungkin istilahnya ada siswa yang tidak mau atau menolak secara pribadi, bukan sekolah yang menolak mungkin Pak ya, pribadinya kadang-kadang orang tuanya tidak mengizinkan ya. Di kebijakan dan strategi pelaksanaan imunisasi HPV ini, setiap anak sasaran bias berhak mendapatkan pelayanan HPV yang berguna untuk mencegah kanker cervix. Jangan jauh kayak budak SD suntik, namanya juga pencegahan. Hari ini kejadian paling pencegahan. Dan vaksin ini cukup mahal, 2,5 juta. Ya Bu Mary, sidang wardi 1-2, alhamdulillah di sidang wardi 2 kita 0. Padahal ada orangnya. Nah ini kami tidak bisa memaksa karena ada hak mereka. Tapi ada undang-undang yang mengatur ternyata kewajiban pemerintah. Kalau sudah pemerintah mewajibkan, dianggap masyarakat itu wajib. Tapi kita tidak bertentangan dengan hak asasi juga. Kita jadi kebingungan sebetulnya sebagai petugas. Minimal kalau sudah disampaikan, mungkin nanti ke ibu-ibu guru, harapannya kami itu bisa sosialisasi terhadap orang tuanya. Yang dikhawatirkan mungkin orang tua tidak paham atau tidak mengenal atau tidak mendapatkan informasi sehingga mereka langsung menolak. Kalaupun menolak setelah mendapatkan informasi atau inform konsen, silakan, karena ada hak asasi. Cegah penyakit.